Salah satu sejarah yang paling kelam di era modern adalah pembantaian yang dilakukan oleh gerakan komunis di berbagai negara dengan mengatasnamakan perubahan revolusioner. Gerakan ini lahir sebenarnya untuk memperjuangkan nasib para buruh yang tereksploitasi oleh para pemilik modal, kapitalis, yang dilegitimasi oleh negara. Paradigma perubahan dengan pertarungan antar kelas menjadikan pembunuhan, pembantaian dan penghancuran menjadi terlegitimasi secara ideologis. Sebabnya, menurut ideologi komunisme, satu-satunya jalan perubahan adalah dengan mengubah struktur masyarakat dengan menggulingkan ideologi kapitalisme bersama dengan para elit penyokongnya. Strategi ini diyakini sebagai bagian dari hukum sejarah umat manusia. Menurut Profesor R.J. Rummel, 1994, pada rentang waktu tahun 1900 sampai tahun 1987, komunisme di berbagai negara seperti Uni Soviet, Kamboja, Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam telah membunuh sekitar 110 juta orang, baik dilakukan oleh kalangan pemerintah, kelompok pro-pemerintah maupun gerakan militan komunis. Semua yang dibunuh itu adalah orang-orang yang dianggap pro-kapitalis atau kontra-revolusi dari kalangan politisi, pengusaha, petani kaya dan pemilik lahan, militer, polisi dan kelompok-kelompok anti-komunisme. Sejarah komunisme berdarah Soviet. Yang menjadi pionir dari ekspansi komunisme adalah Uni Soviet. Setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, pada era kepemimpinan Lenin dan Stalin, upaya penerapan komunisme memakan banyak korban. Misalnya, tahun 1918 hingga 1922 era teror merah Lenin adalah fase pembersihan kaum kapitalis dari kalangan pendukung kekaisaran Tsar Rusia, kaum liberal, sosialis non-Bolshevik, para tokoh agama, kulaks, petani kaya, dan orang asing. Sekitar 200.000 orang yang dianggap musuh ini dieksekusi mati, ditangkap, diinterogasi, ditahan, diadili, atau dikirim ke penjara, dan kamp kerja paksa. Pada era itu juga 11 juta meninggal karena kelaparan. Tahun 1936 hingga 1938 pada era Stalin, pembersihan besar-besaran musuh komunis, termasuk bersih-bersih internal Partai Komunis, yang telah memakan korban 700.000 hingga 750.000 nyawa. Lebih dari 1 juta orang tewas di kamp penahanan, atau di kamp kerja paksa, gulag. Mereka yang disasar termasuk petani, etnis minoritas, seniman, ilmuwan, penulis, orang asing, dan warga negara biasa yang dianggap kontra-revolusioner, atau tidak sepaham dengan mereka. Terhadap agama, sejak tahun 1917 Masehi, pemberangusan terhadap simbol-simbol agama di Rusia secara masif dilakukan, yaitu melalui penghapusan ajaran-ajaran agama di kurikulum sekolah, dan berlanjut dengan penghancuran gereja dan biara, atau diubah menjadi toilet umum. Ribuan uskup, biarawan, dan pendeta dibunuh secara sistematis, atau dikirim kamp tahanan oleh dinas keamanan. Vladimir Lenin, dalam sebuah pidatonya menyebutkan, sebagai pengikut komunisme, moralitas seharusnya selalu tunduk pada kepentingan kaum pekerja, petani atau proletariat. Sementara, kelompok-kelompok borjuis termasuk kalangan agamawan, pemilik tanah, mereka mengatasnamakan nilai-nilai ketuhanan untuk melakukan eksploitasi terhadap para pekerja. Oleh karena itulah, menurut Lenin, moralitas seperti ini harus ditolak. Bahkan, seorang anggota polisi rahasia rezim Lenin menyatakan, komunisme tidak melakukan serangan individual, tetapi kepada kaum borjuis. Maksudnya adalah, nasib seseorang di negara komunis itu bergantung pada posisi di mana dia berpijak. Kalau berpijak pada komunis maka akan selamat, sedangkan, kalau menentang, maka akan dibinasakan. Percobaan gagal komunisme Cina. Sejak revolusi komunis Cina tahun 1948 Masehi, pemerintahan Mao Zedong, atau Mao Tse-tung, mencoba mendesain negara ini menjadi negara komunis melalui kebijakan kolektivisme ekonomi, yakni dengan penghapusan kepemilikan individu dan industrialisasi, melalui kewajiban kerja untuk meningkatkan hasil pertanian, dan industri di bawah kontrol Partai Komunis. Program ini dicanangkan oleh rezim melalui kebijakan lompatan jauh ke depan periode tahun 1958-1961. Sayangnya, kebijakan peningkatan pertanian dan industrialisasi ini gagal total. Kelaparan justru menyebar luas, khususnya di pedesaan, yang mengakibatkan jutaan kematian. Warga bahkan terpaksa memakan kulit pohon dan kotoran untuk bertahan hidup.
Lebih parah lagi adalah, di beberapa daerah bahkan sebagian menjadi kanibal, atau memakan daging manusia. Petani yang gagal memenuhi kuota panen, yang kemudian berusaha melarikan diri, disiksa dan dibunuh bersama anggota keluarganya melalui pemukulan, mutilasi di depan umum, dikubur hidup-hidup, bahkan ada yang direbus dengan air mendidih, dan metode lainnya. Diperkirakan, sekitar 30 hingga 45 juta kematian menimpa mereka, akibat kelaparan, eksekusi, penyiksaan, kerja paksa, dan bunuh diri, karena putus asa di era ini. Penderitaan di bawah komunisme berlanjut pada tahun 1966-1976 Masehi. Tahun ini dikenal sebagai masa revolusi kebudayaan atau Cultural Revolution, yakni sebuah upaya penghapusan besar-besaran tradisi lama. Melalui kelompok pengawal merah atau Red Guards, anak-anak muda dikerahkan untuk melakukan aksi-aksi teror dan anarkisme terhadap kalangan atau properti yang dianggap berseberangan dengan cita-cita komunisme. Banyak sekolah, universitas dan gereja, kuil, perpustakaan, toko dan rumah pribadi digeledah, atau bahkan sampai dihancurkan dengan mengatasnamakan revolusi tersebut. Banyak dari kalangan pengajar, atau guru, dan intelektual dipersekusi bahkan sampai dibunuh. Saat revolusi kebudayaan ini berakhir tahun 1976 Masehi, diperkirakan antara 500.000 hingga 2 juta orang meninggal, serta 36 juta orang dipersekusi atau dianiaya. Teror revolusi kebudayaan ini dicetuskan setelah Mao yang mendeklarasikannya melalui media nasional harian rakyat untuk menyapu bersih orang-orang yang dianggap monster dan iblis. Nasib setiap orang berakhir di label, Anda bagian dari komunisme atau bukan. Dengan demikian, komunisme terbukti gagal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Justru, malah menjadi bencana massal bagi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Kalaupun ada yang mengatakan, kalau komunisme akan mensejahterakan atau berhasil menjadikan sebuah negara maju, maka perlu digarisbawahi, bahwa untuk mencapai itu semua harus memakan korban yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagaimana tabiat komunisme itu sendiri, yaitu dengan cara pemaksaan, intimidasi, tekanan, ancaman, bahkan, sampai menumpahkan darah dimanapun ideologi iblis ini diterapkan. Dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh kalangan elit munisme itu sendiri. Yang jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa justru Islam yang dituduh sebagai ideologi berbahaya bagi umat manusia? Padahal, sejarah telah membuktikan sendiri, ideologi apa yang paling berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia. Di pembahasan selanjutnya, akan kita ungkap jumlah data-data korban jiwa melayang, akibat dari penerapan ideologi iblis ini di berbagai negara.